Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nadia Nurul Lutfiah dari kelas PM 2023H dengan NIM 23030174072. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal UTS untuk mata kuliah geometri analitik dengan dosen pengampu Ibu Susana. Kita nomor 1 soalnya yaitu jika bagian garis kiri 2x plus 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi jajar genjang dan bagian dari garis H x min y plus 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal jajar genjang, maka A. Ini pertanyaan, tentukan persamaan garis dari sisi-sisi jajar genjang yang lain. Nah, caranya yaitu kita tulis diketahui yaitu garis G yang merupakan salah satu sisi jajar genjang, garis H yang merupakan salah satu diagonal jajar genjang. Ditanya, tentukan persamaan garis dari sisi-sisi jajar genjang yang lain. Terus dijawab, kita gambarkan dulu. Kita gambarkan garis G, kemudian kita tarik sebuah garis yang yaitu garis H ini, yang merupakan diagonal dari jajar genjang tersebut. Nah, kita ini misalkan I ini, garis I ini, nah ini, ya garis I memotong garis H itu yang ini garis H, di titik A ini di sini. Ini adalah titik A, sini. Titik potong antara garis I dan garis H dengan X, kita misalkan dengan XA sendiri sama dengan 0. Kita cari H, yaitu X min Y plus 1 sama dengan 0. Kita masukkan X sama dengan 0 tadi. 0 min Y plus 1 sama dengan 0. Min Y sama dengan min 1, pindah ke sisi kiri, ke sisi kanan. Kita dapatkan Y sama dengan 1 nih. Jadi Y1 sama dengan 1. Kita mendapatkan permisalan titik A sama dengan A 0,1. Nah, kita bisa lihat kalau pada gambar, ini garis I sejajar dengan garis G. Ini garis I sejajar dengan garis G, maka gradien garis G sama dengan gradien garis I. Kita cari gradien garis G-nya sendiri. X X plus 3Y sama dengan 2. 3Y sama dengan 2 min 2X. Y kita mencari gradien dengan rumus Y sama dengan MX plus N. Nah, di mana M-nya itu merupakan gradien. Jadi, ini merupakan gradien dari garis G. Dan tadi garis I sejajar dengan garis G, maka gradien garis G maupun gradien garis I sama dengan 2/3 ini. Selanjutnya, garis I ini di sini ya garis I, mohon maaf, gambar saya kurang. Ini garis I di sini. Ini garis I di sini ya. Garis I memotong garis H di titik A 0,1, maka persamaan garis I, kita mencari persamaan garis I, ini ya, ini garis I, kita cari persamaannya dengan menggunakan rumus Y min YA sama dengan ini M1, MI, maaf, ini MI,
Nah, ini Y min YA sama dengan MI kali X min XA. Kita substitusikan 0 ke 1 ke Y dan 0 ke X. Dan kita substitusikan gradien garis H tadi ke sini. Gradien garis I ke sini. Kita dapatkan persamaan garis I seperti ini. Ini persamaan garis I. Selanjutnya, kita misalkan garis C melalui koordinat A 0,1 dan misalkan MJ sama dengan 2. Nah, untuk gradien garis C sendiri ini kita misalkan ya, kita tidak boleh gradien garis C ini tidak boleh 1 dan tidak boleh min 2/3. Nanti seperti ini. Jadi kita misalkan gradien garis C sama dengan 2. Nah, selanjutnya C, Y min YA, gradien garis C kali X min XA. Kita cari seperti, kita mencari garis I ya. Kita bisa temukan persamaan garis C sama dengan 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya, kita mencari titik potong antara garis G dan garis H. Nah, ini garis H di sini. Nah, ini H, garis H ini. Maaf. Ini merupakan garis H. Dan ini garis C. Dan ini garis G. Nah, kita misalkan titik B nih, titik B, XB, YB merupakan titik potong antara garis G dan garis H. Nah, cara mencari titik potong yaitu dengan eliminasi substitusi ya. Kita mengeliminasi, kita kalikan yang G kita kalikan 1, yang H kita kalikan 2, kita masukkan, jadinya ini ketemu 5. Y min 4 sama dengan 0. 5Y sama-sama ditambah 4, jadi 5Y plus sama dengan 4. Kita bisa temukan Y sama dengan 4/5. Nah, dari Y yang sudah diketahui ini, kita dapat mencari nilai X. X min Y sama dengan X min Y plus 1 sama dengan 0. Kita bisa cari ini tertutup ya. Jadi kita bisa simpulkan nilai X sama dengan min 1/5. Karena kita substitusikan nilai Y tadi ke persamaan G. Y/5 ya. Seperti ini. Jadi kita sudah dapat 2 titik yaitu untuk B, yaitu X-nya min 1/5 dan Y-nya 4/5. Selanjutnya, nah, garis K, kita menambahkan garis baru, yaitu garis K sejajar dengan garis C. Garis C kan ini, garis C. Ini garis K, di mana garis K itu harus sejajar dengan garis C, sesuai dengan definisi jajar kencang itu sendiri. Selanjutnya, ini harusnya garis itu seperti ini ya. Ini ada di sini, juga ada di sini. Nah, garis K melalui titik B. Nah, titik B itu titik di sini ya. Nah, di sini ada titik, namanya titik B. Kita harus mencari persamaan garis K.
Nah, titik B sendiri tadi udah dicari ya, titik B koordinatnya yaitu min 1/5,4/5. Nah, kita mau cari Y min YB sama dengan MK kali X min XB, Y min 4/5 sama dengan 2X ini min 1/5. Kita hitung, kita dapatkan 2X min Y plus 2/5 plus 4/5. Nah, kita samakan penyebutnya ya. Ya, penyebutnya sudah sama. Jadi 6/5. Nah, setelah step ini, agar persamaannya cantik gitu ya, kita kalikan semuanya dengan 5. Jadi, ketemu nilai K yaitu 10X min 5Y plus 6 sama dengan 0 karena ini kali 5, 2 kali 5, 10 min 1 dikali 5 sama dengan min 5 plus 6/5 dikali 5, 6. Ketemu garis K. Garis K. Selanjutnya, jadi persamaan garis-garis sisi lain dasar genjang adalah tadi udah cari garis I, udah cari garis C, udah cari garis K. Jadi udah ketemu semua sisi-sisi lain yang belum diketahui. Sisi-sisi dasar genjang yang lain ya. Lanjut, soal nomor 1B, tentukan luas dasar genjang tersebut. Nah, kita diminta untuk menghitung luas dasar genjang ini. Diketahui CB alas dasar genjang. Nah, kita misalkan potongan titik J dan titik G di sini titik C ya. Nah, ini merupakan alas dasar genjang BC atau CB. Ruas garis ini merupakan alas dasar genjang. Dan T merupakan tinggi dasar genjang. Nah, tinggi dasar genjang itu sendiri kan ini. Dari titik B, ini titik B ya, ke garis I. Ini garis I. Nah, titik B di sini ya. Oh, astagfirullah, maaf. Ini titik B di sini. Nah, itu ya B. Nah, di situ titik B. Nah, kita ditanya luas dasar genjang. Koordinat titik C, kita belum tahu nih berapa titik koordinat titik C ini. Nah, di mana titik C ini perpotongan garis J dan G. Nah, kita eliminasi. Kita eliminasi G dan persamaan garis G dan garis C. 2X plus 3Y min 2 sama dengan 0. 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Kita eliminasi, dapat nilai Y sama dengan 3/4. Kalau kita sudah mendapatkan nilai Y, kita dapat mensubstitusikan Y ini ke salah satu persamaan G maupun C. Nah, di sini kita mensubstitusikannya ke persamaan C ya. Ini tadi 3/4, kita substitusikan 2X min 3/4 plus 1 sama dengan 0. 2X plus 1/4. Kenapa 1/4? Nah, 1 ini sendiri tuh sama dengan berapa? 4/4. Nah, ini tuh sama dengan 4/4. Jadi min 3/4 plus 4/4 sama dengan 1/4 ya. Seperti itu. Lalu kita dapatkan nilai 2X plus sama dengan min 1/4. Nah, itu sendiri min 1/8. Nah, ini X, ini X, dan ini X, ini Y. Jadi kita dapatkan nilai C min 1/8,3/4. Koordinatnya titik C. Nah, kita cari dulu
CB kan tadi alas jajar genjangnya. CB jarak titik B koordinat min 1 per 5,4/5 dan titik C min 1/8,3/4. Nah, kita cari semuanya dengan menggunakan rumus jarak titik ke titik ini. Ini merupakan rumus jarak titik ke titik. XB min XC kuadrat akan XB min XC kuadrat plus YB min YC kuadrat. Nah, kita masukkan X-nya, XB-nya, XC-nya, YB-nya, YC-nya. Ini kita masukkan, kita hitung. Ini bisa makan penyebutnya 45 sama 8, penyebutnya 40. Jadi 3/40 kuadrat plus ini 5 sama 4 disamakan penyebutnya 20, 1/20. Kita kuadratkan 9/1600 plus 1/20 dikuadratkan 1/400. Lalu kita samakan penyebutnya, ini kita samakan penyebutnya menggunakan 1600. Jadi 9 plus 3, maaf ya, ini seharusnya 9 plus 4, 9 plus 4 sama dengan 13 per 1600. Jadi, panjang alasnya yaitu akar 13/40. Setelah mencari CB, panjang CB, kita harus mencari jarak titik B ke garis I. Titik B ke garis I merupakan tinggi dasar genjang ya. Kita mencari dengan rumus titik ke garis. Seperti ini rumusnya. Kita masukkan persamaan garis I dan juga titik dari B. Kita dapatkan 2 mutlak kali 1/5 plus 3 kali 4/5 min 3 per plus minus akar 4/9. 4/9 itu 2 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 ya. Nah, selanjutnya kita hitung, kita dapatkan nilai jarak titik B ke garis I yaitu nilai mutlak min 1 per plus minus akar 13. Karena jarak, maka dimutlakan yaitu 1 per akar 13. Nah, setelah ketemu ini alasnya, ini alas dari dasar genjang, ini tinggi dari dasar genjang, kita dapat mencari luas dasar genjang itu sendiri. Luas dasar genjang sama dengan alas kali tinggi. Akar alasnya tadi yang ini, akar 13/40 plus 1 per akar 13 yang tingginya yang ini. Nah, kita hitung, kita bisa kanselasi akar 13-nya. Nah, kita dapatkan luas dari jajar genjang itu sendiri yaitu 1/40 satuan. Jadi luas jajar genjang adalah 1/40 satuan. Ini ya. Seperti itu cara menjawab soal nomor 1. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, soalnya yaitu carilah tempat kedudukan titik-titik yang berbandingan jaraknya terhadap titik F. Titik F yaitu min 1,2 min 2 dengan garis G dan garis G 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0 adalah 3/2. Nah, kita tuliskan, diketahui dulu ya. Kita tuliskan titik F min 1,-2 garis G 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0. Nah, ini 3/2 adalah perbandingan jarak titik terhadap
F1, min 1, min 2, dan garis G ini yang diketahui. Untuk ini sepertinya saya salah menuliskannya. Selanjutnya kita tuliskan ditanya. Ditanya apa? Ditanya yaitu tempat kedudukan titik-titik. Jawab, ini gambarnya. Untuk langkah pertama untuk menjawab soal ini yaitu ambil sebarang titik T. Kita ambil sebarang titik ya. Kita misalkan titik T. Nah, T sendiri XT, YT. Kemudian, kedua, perbandingan jarak T ke titik F dan titik T ke garis G adalah 3:2. Nah, ini kita bandingkan jarak titik T ke titik F, jarak titik T ke garis G, 3:2. Nah, ini jarak titik ke titik. Oke, kita pakai warna merah dan ini jarak titik ke garis. Nah, kita masukkan, kita substitusikan seperti itu. Lanjut. Nah, kita dapatkan 4 kali min 1 min xt kuadrat plus min 2 min yt kuadrat sama dengan 9 2xt plus 3yt plus 6 kuadrat per plus minus akar 13 kuadrat. Karena tadi masih ada mutlaknya ya. Tapi kita menghitung jarak, jadi mutlak tidak. Jadi nilai akan selalu positif ya. Kita kuadratkan yang 13 ini jadi 13 saja. Nah, ini 13 kita kalikan ruas ini dikali 13, ruas kanan dikali 13, maka ruas kiri harus juga dikali 13 ini juga harus dikali 13. Nah, kita hitung seperti ini. 4 kali 13, 52. Xt kuadrat plus yt kuadrat plus x2xt plus 4yt plus 5 sama dengan y 9 kali ini dikalikan 9 ini harus dikalikan semua yang ada di dalam kurung sini. Ketemu 36 xt kuadrat plus 81 yt kuadrat min 108 yt xt yt plus 216 xt min 324 yt plus 324. Nah, ini sisi ruas kiri juga dikalikan dengan 52 semua. 52 xt plus 52 yt kuadrat plus 104 xt plus 208 yt plus 260. Nah, kita gabungkan ini berdua. Sisi ruas kiri dan ruas kanan kita dapatkan ketika T dijalankan itu ketemunya ini 16 xt kuadrat min 29 yt kuadrat plus 108 xt yt min 112 xt plus 532 yt min 64 sama dengan 0. Nah, ini. Ketika T dijalankan persamaannya seperti ini. Seperti ini ya. Lanjut. Untuk pertanyaan nomor 3A, soalnya yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U sama dengan X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0 dan bidang XY dan tegak lurus dengan bidang B sama dengan 2X plus Y min Z sama plus 3 sama dengan 0. Nah, kita tulis diketahui bidang U, bidang XY, bidang W ditulis di bagian diketahui dan kita tulis ditanya persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang
XOY dan tegak lurus dengan bidang W. Kita jawab. Yang pertama kita misalkan bidang P adalah bidang XOY. Jadi maka P sama dengan Z sama dengan 0. Nah, kita misalkan E merupakan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang V dan bidang XOY atau bidang P tadi ya, maka E ini sendiri itu kita mencarikan dengan menggunakan berkas bidang ya. U plus lambda P sama dengan 0. Ini rumus berkas bidang. E X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda Z sama dengan 0. Nah, bidang E tadi itu kan tegak lurus dengan bidang W, maka kita bisa memasukkan persamaan garis E ke bidang E ke bidang W. Nah, ini dimasukkan di substitusi, kita dapatkan lambda sama dengan 6. Kita cari lambda ya tadi, dan kita bisa ketemu peroleh nilai lambda sama dengan 6. Nah, kita substitusi lambda ke garis E. Nah, garis E, X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda Z sama dengan 0. Kita substitusikan 6 ini, 6 lambda ini ke sini. Plus 6Z ini. Kita dapatkan E, yaitu persamaan bidang E, yaitu X plus Y plus 3Z plus 2 sama dengan 0. Persamaan bidang E. Jadi, persamaan bidang E yang melalui garis potong bidang U dan bidang XOY serta tegak lurus W adalah E X plus Y plus 3Z plus 2 sama dengan 0. Selanjutnya, nomor 3B, pertanyaannya yaitu, tentukan persamaan garis bidang, tentukan persamaan bidang bagi sudut yang dibentuk oleh bidang U, X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0, dan bidang W, 2X plus Y min Z sama dengan 3. Nah, kita diketahui dulu. Ini yang diketahui, garis bidang U dan bidang W. Tanyakan persamaan bidang bagi sudut yang dibentuk oleh U dan W, dan kita bisa menjawab dengan langkah pertama itu, kita ambil sebarang P. Contoh XP, YP, ZP pada bidang bagi U dan W. Lanjut. Nah, kita dapat menghitung menggunakan jarak bidang U dan ke bidang P. Nah, ini jaraknya. Jarak bidang ke bidang itu ini rumusnya. Kita sama dengan kan jarak bidang U ke bidang P sama dengan jarak bidang W ke bidang P ya. Kita sama dengan kan XP plus YP mutlak, nilai mutlak XP YP plus 3ZP plus 2 per plus minus akar ABC kuadrat, ini 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 2 XP plus YP min ZP plus 3 per plus minus akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus min 1 kuadrat. Nah, kita cari ini semua. Kan karena jarak, jadi nilai mutlak diterapkan karena jarak selalu bernilai positif ya. Nah, ini dari sini sisi ruas kiri kita kalikan akar 6, sisi ruas ini 6, ini sisi kanan kita kalikan akar 11. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kita dapatkan akar 6XP plus Y
akar 6YP plus 3 akar 6 2P ZP plus 2 akar 6 sama dengan 2 akar 11 XP plus akar 11 YP min akar 11 ZP plus 3 akar 11. Nah, kita kumpulkan yang bervariabel XP. Jadinya akar 6 min 2 akar 11 XP plus akar 6 min akar 11 YP plus 3 akar 6 min akar 11 ZP plus 2 akar 6 plus 3 akar 11. Nah, ketika P dijalankan tuh akan persamaannya akan menjadi seperti ini. Jadi, ketika P dijalankan akan persamaannya akan menjadi ini. Seperti ini persamaannya. Persamaannya. Lanjut untuk nomor 4. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 8x min 16y sama dengan 0 dan lingkaran K x kuadrat plus y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 4 dengan pusat lingkaran tersebut pada garis G 2x min 5y min 1 sama dengan 0. Nah, kita tuliskan diketahui persamaan semua lingkaran kita tulis. Nah, L ini kita bisa jadikan, kita bisa membagi ini disederhanakan dengan membagi 4 jadinya ini. Dan ini sama dengan 0 ya harusnya di sini. Mohon maaf, ini harusnya di sini sama dengan 4. Sini ada 4. Nah, sama dengan 0. Ini kita jadikan seperti ini. Kan ini. Ini. Saya salah ketik di sini. Nah, ini. Selanjutnya, persamaan ditanyakannya persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan lingkaran K dengan pusat lingkaran pada garis G. Nah, kita jawabnya yang pertama, langkah pertama misalkan M adalah persamaan garis lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan K. Kita menggunakan berkas garis. Ini rumus berkas garis. L plus lambda K sama dengan 0. Nah, ini. Kita masukkan persamaan L-nya. Kita masukkan lambda kali persamaan K. Nah, dari sini kita dapatkan M, yaitu 1 plus lambda X kuadrat plus 1 plus lambda Y kuadrat min 2X plus min 4 lambda Y plus 1 sama dengan 0. Ini M-nya. Nah, pusat lingkaran M yaitu lambda sama dengan min 1 per min 2 per 2 kali 1 plus lambda ini karena pusat lingkaran rumusnya yaitu min 1 per 2A, min 1 per 2B. Nah, ini Y-nya ini Y min 4 lambda per 2 1 plus lambda ini ketemunya Y-nya ini ketemu, maaf ini sebenarnya X. Nah, ini X, ini Y. Jadi ini pusatnya, pusat lingkaran M. Lalu pusat lingkaran M pada berada di garis G, maka disubstitusikan X-nya, Y-nya ke sini. Kita hitung 4 per 2 plus 2 lambda min 20 plus 20 lambda per 2 plus 2 lambda min, nah 1 ini dijadikan ini karena 1 dengan yang ini tuh sama.
2 plus 2 lambda per 2 plus 2 lambda. Nah, ini sama dengan 1. Jadi bisa dijadikan begini untuk dihitung. Nah, kita dapatkan nilainya yaitu 4 min 20 plus 20 lambda min 2 min 2 lambda. Nah, ini min 18 lambda min 22 lambda. Mohon maaf, min 18 min 22 lambda. Kita dapat cari lambdanya. Dan kita ketemu nilai lambdanya yaitu min 9 per 11. Selanjutnya, yaitu langkah terakhir yaitu persamaan lingkaran M. Kita masukkan lambda ke persamaan tadi ya. Jadi x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 4y plus 1 plus lambda kali ini. Nah, kita masukkan lambdanya ini, mengganti lambda ini dengan lambda ini. Nah, dimasukkan min 9 per 11, ini yang di dalam dikalikan dengan min 9 per 11 semua. Untuk mempermudah, kita kalikan semuanya ini dengan 11 agar tidak berupa pecahan. Kita dapatkan persamaan M yaitu 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 22x min 8y plus 11 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran M yang melalui perpotongan lingkaran L dan K adalah M, persamaannya itu M 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 22x min 8y plus 11 sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.